Bunga mawar yang sekarang lebih mahal dari yang kemarin. Bunga mawar di hari sebelumnya adalah yang basic. Sekarang adalah lanjutannya, lebih mekar, lebih wah. Kelas garnish hari ke-11 ini kita akan contohkan membuat mawar yang lebih mekar, lebih bagus lagi dari hari sebelumnya. Tapi tenang, pemula bisa mengikutinya. Labu siam dipotong menjadi 2. Buang dulu getahnya dengan cara direndam dengan air garam. Untuk membuat garnish mawar, labu dikupas dan bulatkan tetapi sedikit mengkerucut ke bagian bawah. Pastikan permukaannya sudah halus dan tidak ada sudut-sudut. Oke, sekarang sudah mulai ke intinya ya. Untuk membuat garnish mawar seperti ini, seperti biasa kelopaknya akan dibuat menjadi 5. Tetapi di metode yang sekarang ini agak sedikit berbeda cara potongnya ya. Yang sebelumnya tebal-tebal, tetapi yang sekarang dibuat lebih tipis dari sebelumnya. Seperti ini, Bapak perhatikan. Ini dipotong sedikit lebih tipis, tetapi secara bentuk hampir sama. Buang bagian atasnya, kemudian ratakan kembali permukaan yang akan dijadikan kelopak. Seperti biasa, potong lagi ya bagian kelopaknya, dipastikan saling menumpuk antara kelopak di sebelahnya. Terus seperti itu sampai sekeliling hingga membentuk 5 kelopak di layer yang pertama. Membuat garnish mawar metode yang seperti ini memang agak sedikit perlu ketelitian ya. Jangan sampai ukurannya berbeda antara kelopak yang satu dengan kelopak yang satunya lagi. Setiap layer dari kelopak-kelopaknya akan terbentuk dengan jumlah 5 kelopak ya. Jadi ini masuk ke layer yang kedua, rapihkan dulu atau bulatkan dulu bagian sudut-sudutnya dibuang. Kelopak di layer kedua seperti biasa berada di antara 2 kelopak di belakangnya. Jadi semua kelopak, 5 kelopak-kelopaknya ya di layer yang kedua ini harus berada di antara 2 kelopak dari layer yang pertama. Nah, di sini yang paling penting bunda-bunda atau teman-teman semuanya, perhatikan cara potongnya ya. Jangan sampai memotong kelopak-kelopak yang di depan. Dipastikan semuanya rapi dan tidak memotong kelopak-kelopak yang ada di layer yang pertama. Kelopak-kelopak di layer yang pertama sudah selesai, kemudian bulatkan lagi ya bagian tengahnya untuk memulai kelopak-kelopak di layer yang ketiga. Setelah itu buat lagi kelopak-kelopaknya, tetap berada di antara 2 kelopak belakangnya. Sepertinya video ini memang agak sedikit panjang ya, kurang lebih sekitar 5 menitan. Jadi teman-teman silahkan diperhatikan step-stepnya ya. Polanya harus paham juga. Kalau teman-teman nggak paham polanya pasti akan bingung. Jadi prinsipnya adalah yang pertama, kelopak harus saling menumpuk. Terus yang kedua, kelopak yang ada di layer kedua dan ketiga itu harus berada di antara 2 kelopak di belakangnya. Garnish mawar yang saya contohkan ini tergolong agak sulit tetapi mudah untuk dipelajari. Yang penting teman-teman paham polanya lagi ya. Saya tekankan lagi, yang penting paham polanya. Nah, untuk bagian tengah nih yang terakhir ya. Ini bagian bukan yang terakhir, ini bagian tengah nih agak sedikit dikuncupkan. Jadi ini bagian tengah ini saya buat lebih tebal ya. Lebih tebal daripada
kelopak-kelopak yang ada di layer ke-1, kedua, dan ketiga. Kenapa? Bagian tengah biasanya kan menguncup. Garnish mawar yang saya buat ini adalah lanjutan dari hari sebelumnya, sehingga teman-teman kalau belum nonton video sebelumnya, tonton dulu ya. Ini sudah tahap terakhir dan sudah terbentuk kelopak-kelopak dari layer pertama sampai ke bagian tengah. Sebelum disajikan ke tumpeng, mawar ini direndam dulu 5-10 menit. Jika sudah direndam, kelopak-kelopaknya akan terlihat lebih mekar dan lebih segar. Oke, sudah selesai. Bunga mawarnya sudah cantik. Ini berbeda dengan di hari sebelumnya. Besok kita masuk ke garnish daun. Garnish daun akan membuat tumpeng menjadi lebih berwarna. Jika video ini bermanfaat, boleh like dan simpan, biar nanti gampang dipraktekkan kembali. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di hari ke-12.